Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya Hilaria Donata. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang foto voice mengenai keadaan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bengkayang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu KTR itu apa sih? Nah, jadi KTR itu merupakan singkatan dari kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok itu apa? Nah, jadi kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk rokok. Nah, jadi kawasan tanpa rokok di sini bukan hanya wilayah atau ruangan atau area yang dilarang untuk merokok, tetapi termasuk juga di dalamnya memproduksi, menjual, atau termasuk juga mengiklankan rokok itu juga dilarang di kawasan ini. Nah, jadi untuk di wilayah saya, khususnya di Kabupaten Bengkayang sendiri, sudah ada perdanya, yaitu Perda nomor 2 tahun 2018 tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Dan sudah ada surat edaran Bupati yang menjelaskan tentang pelaksanaan KTR di 7 tatanan. Itu yang pertama, itu di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, di tempat proses belajar mengajar. Yang ketiga, di tempat anak bermain. Yang keempat, di tempat-tempat ibadah. Yang kelima, di angkutan umum. Yang keenam, di tempat kerja. Dan yang ketujuh, di tempat-tempat umum lainnya. Seperti di taman atau di pasar juga itu termasuk salah satu tempat umum. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa foto yang akan dijadikan sebagai foto voice yang menggambarkan tentang keadaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bengkayang. Dapat kita lihat untuk di foto yang pertama. Jadi di sini kita akan menggunakan metode SHOWED. Ini di foto yang pertama dapat kita lihat di gambar seseorang yang merokok di kawasan publik. Ini kawasannya, ada seseorang yang merokok dan juga ada anak kecil dan kemudian di sini ada ambulan. Nah, jadi ini merupakan kawasan publik atau di mana seseorang ini merokok di halaman atau di depan rumah sakit yang merupakan tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apa yang terjadi di sini? Jadi di sini ada seseorang yang merokok di kawasan rumah sakit dan terdapat anak kecil dan pastinya ada beberapa pasien lainnya yang ada di sekitar orang tersebut, yang otomatis mereka semua akan terpapar oleh asap rokok yang disuapkan oleh orang tersebut. Nah, dari foto ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan KTR yang ada di wilayah ini. Jadi jadi rendahnya kesadaran seseorang tersebut dalam mematuhi kebijakan atau aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini bisa banyak kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja karena kurangnya sosialisasi tentang KTR ini. Jadi orang tersebut tidak tahu atau bisa saja memang orang itu sengaja
karena kurangnya kesadaran dari orang tersebut, dari masyarakat tersebut. Nah, selain itu juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini juga karena, mungkin dia melihat ada orang yang sebelumnya merokok di situ tidak masalah. Nah, jadi dia juga, "Ah, orang itu aja merokok, tidak ada sanksi atau tidak ada teguran dari pihak manapun," jadi dia juga, ikut merokok di tempat tersebut. Nah, dari foto ini hendaknya, kita dapat, menjadikannya pelajaran bagi kita tentang rendahnya kesadaran masyarakat tentang KTR ini. Karena sangat menyedihkan sekali ya, karena di situ di rumah sakit, kenapa bisa ada orang yang merokok? Karena itu tempat pelayanan kesehatan. Yang mestinya di situ, di tempat ini ada yang namanya, eee, apa, seperti baliho-baliho yang terpampang, yang menyatakan bahwa tempat ini dilarang merokok, ataupun pastinya ada stiker-stiker yang menyatakan tempat itu dilarang merokok. Nah, dari foto ini apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah ini kita dapat melakukan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Jadi, eee, memang peraturan daerah sudah ada. Nah, setidaknya peraturan ini disosialisasikan kepada masyarakat sampai ke tingkat desa. Jadi masyarakat bisa menerima informasi ini dengan baik. Tempat tempat mana saja yang tidak boleh, tidak boleh merokok. Nah, kemudian selain itu kita juga dapat memasang baliho atau stiker-stiker bahwa, di tempat itu merupakan salah satu tempat KTR, salah satu kawasan tanpa rokok. Jadi kita tidak boleh merokok, tidak boleh mempromosikan rokok, tidak boleh menjual rokok di situ. Dan kemudian, kita juga dapat, eee, minta kepada pihak rumah sakit untuk memberikan teguran atau sanksi apabila melihat, ada orang yang merokok di kawasan rumah sakit tersebut. Bisa saja misalnya, satpamnya lihat ada yang merokok, jadi kalau bisa ditegur, ataupun perawat-perawatnya ada yang melihat orang yang merokok kalau bisa ditegur, dan mengatakan kalau, menginformasikan pada orang tersebut kalau ini rumah sakit merupakan wilayah atau kawasan tanpa rokok, di mana orang tidak boleh merokok di situ. Nah, kemudian kita lanjut untuk gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua kita melihat ada seorang anak kecil. Anak kecil di sebuah restoran, ada 3 piring, berarti dia udah selesai makan, dan kemudian ada asbak rokok di mejanya. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Yaitu di mana ada satu keluarga yang membawa anaknya makan di restoran. Dan setelah makan, orang tua atau ayah dari anak tersebut merokok, sehingga di situ terdapat asbak rokok dan juga ada puntung rokok. Nah, jadi berarti kan orang tuanya atau ayahnya di sini merokok di tempat tersebut. Nah, sedangkan ini juga termasuk dari tempat umum, yaitu termasuk wilayah atau kawasan tanpa rokok. Karena dengan merokok di tempat ini otomatis istrinya atau anak kecil ini atau orang-orang di sekitar mereka juga pasti akan terpapar sama asap rokok yang dihisap oleh orang tersebut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi kurang lebih sama dengan gambar sebelumnya, yaitu karena kurangnya kesadaran seseorang tersebut atau masyarakat tersebut.
rendahnya kesadarannya, kemudian bisa saja karena kurangnya sosialisasi tentang KTR. Jadi masyarakat masih kurang mendapat informasi tentang kawasan tanpa rokok ini. Kemudian juga faktor sosial budaya, di mana biasanya orang setelah makan pasti merokok. Nah, dipikirkan mungkin saja dipikir di situ tidak ada orang yang menegur, jadi dengan senang hati dia merokok di situ. Nah, selain itu dari foto ini kita dapat melihat dan menjadi pelajaran kita, sebaiknya kita tidak merokok di tempat makan atau di restoran karena ini termasuk dari kawasan tanpa rokok. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Jadi yang dapat kita lakukan yaitu sama masih melakukan sosialisasi tentang Perda KTR, kemudian kita bisa memasang lambang atau stiker-stiker KTR atau stiker-stiker larangan merokok di tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi orang bisa melihat langsung, oh di sini merupakan tempat yang dilarang merokok. Ini merupakan kawasan tanpa rokok. Nah, kemudian pihak restoran yang melihat orang merokok di tempat ini sebaiknya ditegur atau diberikan sanksi atau denda atau sejenisnya sehingga ada efek jera dari orang tersebut atau dari masyarakat tersebut. Kemudian ini untuk foto yang kedua. Kemudian kita lanjut untuk foto yang ketiga. Nah, di foto yang ketiga di sini apa yang dapat kita lihat dari foto tersebut? Dari foto ini dapat kita lihat keadaan sosialisasi penyesuaian tarif air minum. Jadi di sini ada sosialisasi, kegiatan sosialisasi di salah satu desa di Kabupaten Bengkayang. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, jadi pada saat kegiatan sosialisasi ini seperti di aula ya. Pada saat kegiatan sosialisasi di aula kantor desa terdapat asbak rokok. Nah, terdapat asbak rokok yang di salah satu meja tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di kantor tersebut belum menerapkan kebijakan Perda tentang KTR. Karena jadi masalahnya di sini tampak bahwa di desa tersebut atau di kantor tersebut belum menerapkan kebijakan Perda tentang KTR karena di sini kita masih bisa melihat ada asbak rokok di salah satu mejanya. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin bisa saja tadi seperti tadi yaitu kurangnya sosialisasi KTR sampai ke tingkat desa, kemungkinan juga informasi KTR-nya belum nyampe di kantor tersebut atau di desa tersebut, kemudian bisa saja karena sudah mendapat informasi tetapi memang ada salah satu pegawainya yang masih rendah kesadarannya tentang KTR ini. Jadi dia masih menyediakan asbak di meja tersebut. Biasanya kalau orang menyediakan asbak, biasanya pasti ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk merokok. Nah, jadi dari foto ini dapat kita lihat pelajaran bagi kita betapa masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kebijakan KTR. Dan hendaknya juga pihak desa
dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih patuh kepada perda yang telah ditetapkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, apa yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama melaksanakan KTR. Jadi kita menerapkan KTR di wilayah kerja kita sendiri, mulai dari kepala desanya untuk meminta untuk kepada pegawai-pegawainya untuk tidak merokok di kantor desa ini. Nah, kemudian bisa ditandai dengan penempelan stiker KTR di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh semua pegawai atau semua orang yang masuk ke kantor desa ini atau di setiap ruangan di kantor ini. Kemudian selain itu juga yang dapat kita lakukan yaitu memberi sanksi atau teguran bagi aparat desa maupun bagi tamu-tamu yang datang ke kantor desa ini atau dengan sehingga mereka tidak merokok di kantor desa, sehingga mereka dapat mengindahkan dan mematuhi perda KTR yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini ada 3 foto yang dapat saya tampilkan, yaitu foto di rumah sakit, di restoran, dan di aula kantor desa pada saat kegiatan sosialisasi. Nah, jadi semua foto yang saya tampilkan di sini masih menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang KTR di wilayah ini. Jadi saya rasa cukup sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semuanya selalu sehat. Terima kasih. Selamat pagi.